Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Assalawatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna al-karim sallallahu alaihi wasallam, man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Teman-teman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah makan? Belum? Ya, saya tidak nawarin traktir. Saya cuma tanya, kalau sudah alhamdulillah, kalau belum sama. Bersyukur kepada Allah atas berbagai kenikmatan yang telah dikaruniakan kepada kita. Di antara nikmat itu adalah di siang hari ini Allah takdirkan kita salah satu dari pecinta majelis ilmi, pecinta majelis zikir, pecinta taman-taman surga yang ada di dunia. Dan tentunya salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap semoga kita terpilih untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah, karena ternyata ada hamba-hamba Allah yang secara fisik, secara amalan kayaknya dia bakal dapat syafaatnya Nabi, bakal dapat telaganya Nabi. Ternyata ketika mau masuk telaga, dia ditolak, dia diusir dari telaganya Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kita harus tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan selalu menganjur beliau dengan salawat yang telah diajarkan, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau mau dilanjutkan sampai sebagaimana yang kita baca ketika di tasyahud akhir kita. Teman-teman yang tergabung dalam kajian Muslimah Suraya, di kesempatan hari ini kita akan sama-sama mencharger hati kita terkait dengan kelompok atau 4 kelompok yang mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Sambil kita muhasabah, sambil kita berharap, kita termasuk enggak sih dari 4 kelompok yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan saya begini, teman-teman. Jenengan dicintai teman jenengan, jenengan seneng enggak? Seneng. Jenengan dicintai Bu RT, seneng enggak? Seneng. Jenengan dicintai suami jenengan, seneng enggak? Seneng kan? Apalagi kemudian mendapatkan cinta dari Allah, bakal seneng banget. Semua orang minta dan pengen dicintai oleh Allah, tetapi amalan-amalannya tidak mencerminkan orang yang minta dicintai oleh Allah. Jadi kalau bicara pengen, semuanya pengen. Siapa yang pengen masuk surga? Pasti semuanya aku gitu. Ya. Tapi kalau dibalik, siapa yang bisa meninggalkan ghibah? Jadi ada yang agak-agak
kontradiksi. Tapi kalau pengen masuk surga semuanya mesti. Ya kayak gini lah. Sopo sing pengen umroh? Aku. Sing bayar. Jadi kadang-kadang unik Jawa, pengennya umroh, pengennya haji, tapi nggak pengen bayar, pengennya gratis terus Jawa. Sama, untuk mendapatkan cintanya Allah itu butuh pengorbanan, butuh bukti. Dalam Al-Quran disebutkan orang Yahudi itu mengklaim kalau mereka adalah anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Coba. Mereka mengatakan bahwa kami adalah anak-anaknya Allah dan kekasih-kekasihnya Allah. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada mereka, kalau kalian mencintai Allah, kalian mencintai Allah. Apa tandanya? Mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, kata Nabi. Ini perintahnya dari Allah. Baik Nabi, baik Muhammad, sampaikan ke mereka. Jika kalian adalah orang-orang yang mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Karena cinta itu ada yang hanya klaim saja jemaah. Aku mencintaimu, tetapi diajak pacaran. Aku nggak perlu tanya jenengan, dulu pernah pacaran apa nggak usah ditanya. Saya khawatir jawabannya buat saya pingsan. Pokoknya saya lihat jenengan ini soleh solihah. Sing laki-laki nggak ngerokok, yang perempuan nggak gibah, wis gitu aja. Saat ini. Adapun saat nanti saya nggak bisa bersaksi karena aku nggak tahu. Pokoknya sekarang ini aku bisa lihat jenengan solihah. Bapak-bapak ya soleh. Nah, jadi begini jamaah, banyak orang. Jadi kalau orang mencintai orang gitu ya, ini mencintai ini. Inti cinta adalah apa? Keselamatan. Kalau si fulan mencintai si fulana, harusnya selalu mendoakan, harusnya selalu membimbing agar yang dicintai tidak mendapatkan kebencian dari Allah. Kalau dia mencintai, harusnya nggak diajak maksiat. Sekarang ada nggak yang mencintai terus digondol ngalor itu? Kayak Wiwi Gombel gitu. Banyak sekali. Kalau benar-benar cinta, harusnya tidak membuat dia terluka. Kalau benar-benar cinta, harusnya tidak mengarah kepada apa yang dimurkai oleh Allah. Saya pernah ngisi kajian muda-mudi, ya kayak jenengan lah, ini masih muda-mudi kan? Oh maaf, kacamataku yang terlalu jelas. Muda-mudi nih, ya banyak gitu. Ya Allah jamaah, datangnya be pacare itu. Aku yo nepuk jidat gitu jamaah. Jadi boncengan bareng, terus kemudian baru pisah kan dipisah nih laki-laki perempuan gitu kan. Jadi ternyata berangkatnya itu boncengan. Belum kan pakai hijab Ustaz. Apa hijabnya? Tas. Jadi tasnya itu hijab. Terus kami pacarannya syar'i kok tak? Hah? Gimana pacaran syar'i? Setiap mau ngobrol kita mengawali bismillah. Ya, kemudian habis itu sebelum ngobrol-ngobrol kami murojaah. Ya. Setelah murojaah nanti kalau udah selesai ngobrol kita tutup dengan kafaratul majlis. Emang kayak begitu? Nggak boleh. Ya, menyepi-nyepi berdua di pinggiran laut, di pinggir nggak boleh.
Jamaah, lepas pengajian begitu, saya keceplosan. Ya Allah, mudah-mudahan yang datang bersama pacarnya putus. Jodoh sih betul. Ya. Jadi takut, jangan Ustaz gitu. Maksud saya itu putuslah dari maksiat kalau memang semangat atau sepakat nikah gendang nikah gitu loh jemaah. Zaman sekarang tuh pacaran gak zaman kita dulu. Zaman kita itu dulu ya Allah pacaran ini mau nulis secari kertas gitu. Kamu dicari ini gitu toh. Sekarang tuh mama lagi ngapa? Papa gimana? Papa, mama. Terus sekarang tuh luar biasa ya. Makanya sebagai orang tua harus jaga. Cinta tuh nggak begitu, ya. Nah, makanya kita dibahas di ini bagaimana kita bisa dapat cintanya Allah. Cintanya Allah itu diberikan untuk siapa aja. Kita bahas 4 golongan yang bakal mendapatkan cintanya Allah berdasarkan hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Jadi Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wajabat mahabati, kecintaanku wajib untuk kuberikan. Wajib 4 kelompok ini nanti yang akan kita bahas mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wajabat mahabati, wajib mereka mendapatkan cinta dariku. Siapa 4 kelompok ini? Yang pertama, al-mutahabbina fi, mereka adalah hamba-hamba Allah yang saling mencintai karena aku, kata Allah. Jadi saling mencintainya itu karena Allah, bukan saling mencintai karena duniawiyah, bukan karena saling mencintai karena podo ironi. Kan saiki nek komunitas macam-macam jamaah. Nek tasih ora podo ora oleh amor. Gitu. Tas herpes. Jadi ada yang dia berteman saling mencintai kalau dhuwure podo. Iki dia tak pengantuk ngono podo enggak dhuwure jamaah. Bahkan aku paling pendek gitu lah. Ada yang cintanya dia saling mencintai karena hobi yang sama. Dia saling mencintai karena dari daerah yang sama. Dia saling mencintai karena sama-sama kecerdasannya sama. Hobi ma'amannya sama. Jamaah, yang tidak mutlak semua itu jelek. Tidak. Tapi Allah telah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Persahabatan yang akrab, pertemanan yang loyal, pertemanan yang royal, pada akhirnya nanti di hari kiamat akan saling menjatuhkan satu dengan yang lain, akan saling memfitnah satu dengan yang lain. Illal muttaqin, kecuali pertemanannya, persahabatannya dibangun atas dasar ketakwaan. Makanya jangan akrab sama temen ini dipelajari lagi.
Bahkan jenengan mencintai suami jenengan tuh benar-benar karena Allah atau potensi warisannya besar. Hah? Kan kadang-kadang ada yang kayak gitu-gitu. Jadi mau menikah dengan dia itu udah melihat dulu. Kayaknya suamiku nanti kayaknya umurnya gak bakal lama deh. Nanti aku bakal dapat warisan. Tiba sing mati korupsi. Makanya ini perlu dicek lagi jemaah. Ya. Seorang suami mencintai istrinya, jangan-jangan karena istrinya cantiknya luar biasa. Padahal cantik itu teman-teman akhirnya pudar atau ambyar atau buyar. Kabeh. Gak ada ayu yang abadi. Gak ada. Kadang-kadang dalam Mas, disi aku ayu ya bohong. Mula disi aku jatuh cinta mek kowe. Lah saiki Mas, oh ya maaf Mas, iya teko saiki. Jenengan berteman, saya berteman jenengan jauh-jauh jenengan dari rumah ke sini karena apa? Kalau bukan al-mutahab binafiyah, kalau bukan karena kecintaan kepada Allah, rugi. Maka kalau sudah cintanya itu karena Allah, teman-teman, Masya Allah, wajib dua insan, dua hamba yang dia bertemu karena aku Allah, dia akan kuberikan cinta untuknya. Kalau sudah dicintai oleh Allah, dihindarkan dari berbagai bahaya. Kalau sudah mendapatkan cinta dari Allah, dia minta pasti diberi. Kalau sudah mendapatkan cintanya dari Allah, dia selalu akan dijadikan hatinya bahagia. Berkurang hartanya, tapi dia tetap bahagia. Kalau sudah mencintai karena Allah, jangankan harta, nyawa pun siap untuk menjadi taruhannya. Ali bin Abi Thalib, cintanya kepada Nabi Muhammad SAW luar biasa. Sampai ketika Nabi hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Thalib berkenan mau untuk tidur di ranjangnya Nabi, padahal bisa saja akan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi kalau sudah cintanya karena Allah jamaah, misalnya kayak begini, Mbak, aku gak perlu pengajian sih, lah kok jubah masjid yang laundry kabeh. Ada jubahku kok. Bener Mbak, nanti gak ngerepotin? Enggak. Bahkan yang kamu mau pengen. Tenang Mbak. Oh. Kalau sudah karena Allah itu jamaah. Tapi tendensius ngasihnya jubah, ternyata berharap sebenarnya panen durian bendikai. Itu udah beda lagi. Ya. Kalau udah niatnya kayak begitu, karena ada orang tuh mepet-mepet itu adalah maunya. Makanya jenengan cek teman jenengan itu baik apa enggak tuh di situ. Kalau jenengan di posisi stabil ekonominya, stabil pikirannya, stabil ininya, kok dia deket, oke, wajar, ya wajar. Tapi pas jenengan qadarullah, ya tanggalnya kok tuwek terus. Sebenarnya tanggalnya berubah. Ya. Terus jenengan lagi gak punya apa-apa, tapi kok temenmu ini masih tetap nyamperin, tetap ngajak bicara, tetap nguati. Insya Allah itu teman baik. Teman baik insya Allah. Kadang-kadang kalau pas jenengan lagi ya banyak kebaikan mepet,
Tapi kalau jenengan lagi repot wonge melayu, jenengan lagi sedih gak mau menghibur, cenderung nyalah kandani ngeyel. Nih jemaah, maka pertemanan kita kalau karena Allah, Masya Allah, kayak kita dengan teman-teman yang ada di Gaza, di Palestina, itu kira-kira karena keturunan, karena wajah yang mirip, kulit yang mirip, harta yang mirip, atau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jemaah. Kalau dipikir kita menyerahkan uang ke sana 30 juta, 50 juta patungan kita kirim ke sana. Kalau dipikir kita ini butuh uang itu apa enggak jemaah? Butuh sebenarnya. Tapi kita melihat saudara kita jauh lebih butuh. Serepot-repotnya kita, sesulit-sulitnya kita, makannya masih nasi, masih lauk, kadang-kadang masih yang gak entek barangnya tuh. Itu kita. Jadi benua yang memisahkan, samudra yang memisahkan, kalau sudah cintanya karena Allah, pertolongan itu gak bisa dipisahkan. Ada dana, ada doa, ada usaha karena kecintaannya karena Allah. Dan apa yang kita lakukan semoga termasuk yang ada di hadis ini. Allahumma amin. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Cintanya Allah akan ditaburkan kepada hamba-hamba Allah yang saling mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Itu poin satu. Poin yang kedua, cintaku kata Allah akan aku berikan untuk siapa? Di sini disebutkan wal mutajalisina fiyya, orang-orang yang mereka bermajelis, mereka berkumpul karena aku kata Allah. Jadi berkumpulnya kita di tempat ini, ada yang dari Karanganyar, ada yang dari Kartosuro, ada yang dari Sukoharjo, ada yang dari mana lagi? Boyolali. Pokoknya disebut waktu-waktu padahal kalau nanti dia Karanganyar, terus ini disebut Boyolali, maka gaji Kartosuro, ya, Solo. Ini berkumpulnya, bermajelisnya ini karena apa jemaah? Berkumpulnya karena apa? Kalau ini masalah duniawi ya aku boleh snack di daerah itu. Gitu. Tapi kalau yang kita cari ridhonya Allah, yang kita cari adalah cintanya Allah, Allah berikan. Sampai ada kisah begini jemaah. Ada seorang hamba sedang berzikir. Kemudian ini ada ahli ibadah, di sini juga ada ahli ibadah. Datang, Syekh, aku ada masalah. Aku minta tolong supaya masalahku bisa dibantu selesai. Apa dia bilang, Syekh ini? Kamu datangi majelis Syekh yang di sini. Kamu minta pertolongan Allah melalui dia supaya dia hadir bersamamu. Insya Allah masalahmu selesai. Datang murid ini ke sini. Syekh, saya dikasih rekomendasi dari Syekh yang di sana, minta tolong kepada jenengan untuk membantu masalahku. Si Syekh yang di sini berkata, maaf, aku sedang berzikir. Maaf, aku sedang bermajelis dan ini pahalanya banyak banget. Balik lagi ke Syekh. Syekh, dia sedang bermajelis
beliau sedang berpikir, sampaikan kepadanya bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membantu menyelesaikan urusan saudaranya karena Allah, maka dia akan mendapatkan balasan sekian ribu derajat daripada orang yang sholat beribu-ribu rakaat. Kenapa? Karena membantunya karena Allah. Makanya jangan merasa ketika ada saudara-saudara kita minta pertolongan kita direpotkan, jemaah. Padahal pahala itu nanti kembalinya untuk siapa? Kita. Jadi kalau kita berkumpul begini nih, Masya Allah, karena Allah, udah deh, minimal 4 hal itu diperoleh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim. Tidaklah sekelompok kaum yang berada di majelis yang baik untuk membacakan ayat-ayat Allah, saling mengajarkan satu dengan yang lain, kecuali apa? Nazalat alaihi sakinah, bakal turun di dalam majelis itu ketenangan hati. Jangan di rumah gak iso ngantuk, pengen iso ngantuk toh. Hatinya tenang kok. Neng omah pikirannya banter iram. Sesuk mal mikir ngene tatal. Ben sunet kuwi wis mlebu sekolah, ke daftar ulangi bayar total. Tak kira jenenge daftar ulangi karek moro daftar tok. Tibake daftar ulangi bayar. Mikir jamaah. Ngantek mau ora iso turu. Pengajian lagi nunggu, Masya Allah. Tapi yang terus dibahas gitu, maka teman ser deh mengenai kayak gitu, Jawa. Membawa ketenangan, walaupun yang dimaksud ketenangan di situ ya tentu bukan itu. Maksudnya adalah mungkin kita punya keraguan-keraguan dalam membahas fikih, keraguan-keraguan dalam mengambil pendapat, karena ada ilmu yang sudah kita peroleh, akhirnya kita yakin bahwa ini adalah insya Allah benar. Gitu. Contoh, Ustaz, boleh nggak ya puasa Senin Kemis itu digabung dengan puasa ini? Gitu. Kadang-kadang kan ada pertanyaan seperti itu. Ya, ayamul bid pas ketemunya hari Senin, boleh nggak Ustaz niatnya 2 tapi puasanya hanya itu? Ya, ulama membolehkan. Kayak gitu jawab. Ustaz, ini ada yang unik. Aku siap puasa Senin Kemis Ustaz gitu. Nah terus pas arep buka kelingan utakku jilo, tak banting setir niat ulun piye Ustaz. Jadi bisa membuka wae, iki tak balik jadi poso wajibnya utang gitu. Sebenarnya ulama mengatakan nggak bisa sejak awalnya itu. Nah dengan talabul ilmi nanti jamaah itu, Masya Allah, ya, datang ketenangan. Kan banyak sekarang orang stres ngurusi bujune, stres ngurusi anake, stres ngurusi kucinge, ngurusi kucing itu stres ya. Banyak urusan. Ya, majelis taklim enak. Ya. Kalau dulu Pak, saya kasih tahu, ada bapak-bapak itu nih digetakin bojone, larinya ke masjid Pak. Zaman dulu gitu. Selain sing wedok mlayu masjid. Enak nek goleki anake, bapak nek gitu bu batak ketak mau golek ono. Ini langsung masjid terdekat. Jenengan ini lari ke masjid atau lari ke swalayan? Jamaah yang kami hormati,
Jadi kalau bermajelisnya karena Allah dapat namanya sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga dapat rahmatnya Allah, dapat kasih sayangnya Allah. Emang nggak gampang betah di majelis ilmu itu kalau nggak dirahmati Allah jemaah. Pikirannya kayak dongeng dinding jemaah. Tapi masya Allah, rahmatnya Allah. Ya, rahmatnya Allah itu kalau sudah diberikan berarti hamba tersebut dapat ampunan. Yang ketiga, wahafathumul malaika. Di majelis karena saling mencintai karena Allah, dia bakal dapat naungan para malaikat. Jenengan ngerasa ke ISIS gak? Rasa nggak ada ISIS gitu? Aku merasakan gitu. Apa itu? Ya, kipas angin. Bukan malaikat. Tapi malaikat ridho dengan apa yang kita kerjakan. Yang lebih masya Allah lagi adalah nama-nama jenengan, nama kita. Kalau di majelis ilmu kayak begini, di-share ke penduduk langit. Jenengan namanya Busukina, Suliem, Sayem, Waginem, Elizabeth, Elvi, Sukaisi. Nama-nama ini jemaah kita nggak terkenal di sini nggak apa-apa. Yang penting kita terkenal di langit. Ini yang penting. Bukan di langit-langit, di langit. Dengan majelis ini al-mutajalisina karena Allah. Ternyata bukan hanya majelis ilmu seperti ini, termasuk jenengan duduk-duduk dengan teman jenengan berdua sekalipun, ini karena Allah atau karena apa? Walaupun mengisar metalok wong loro, Mbak, apa? Aku pengen ketemu siapa disibui, tolong mbak, ya wis temu neng sampe talok, kena apa? Oh mbak, harus daftar ulang duit. Iya mbak. Ya Allah, kau yang duit tunggu daftar ulang. Aduh. Oh, ya orang tuh mbak, ya wis mbak orang apa? Wes ngono tok lho. Ya. Ya mungkin kita wis ditakoni kuwi tapi dalam rangka ya wis ya biar dia sabar ukur sisa rezeki. Masya Allah. Sepele tapi menyenangkan Allah. Kadang-kadang kita diundang teman kita untuk duduk-duduk bareng. Masya Allah. Apalagi para ulama yang berpikir untuk menyelesaikan urusan umat. Duduk-duduk walaupun dihek sekalipun jamaah. Ada yang ibu diajak mancing bujo nih. Saya rasa nggak diajak juga repotkan masalah semancing repot belum dipaku sisa belum. Oh pernah jadinya ya 1001 sih kayak gitu. Ya. Bahkan jenengan mohon maaf. Kalau ini karena Allah membahagiakan anak, ya membahagiakan teman, duduk-duduknya itu bisa menjadi ibadah. Mutajalisina fiyah. Apalagi dalam rangka setoran hafalan, ngaji Quran, ngaji fikih, tazkiyatun nafas. Masya Allah. Makanya kalau ada orang yang berpergian itu, kalau dia dalam rangka untuk mencari ilmu, apa kata Imam Syafi'i rahimahullah, wasafir, berpergianlah kamu untuk mendatangi majelis-majelis dan yang lainnya. Fafil asfari satu fawaid. Di dalam pergian itu ada 5 faidah, 5 kebaikan.
Jadi ternyata dolan-dolan ini penting. Ibaratnya nih bosone awake dhewe rihlah lah. Rihlah itu nih kepanjangannya menurut saya ringankan hati, hilangkan lelah. Tapi nek rihlah ojo mikir entek duwe. Dan saya seneng kalau rihlah sama ibu-ibu open. Rihlah dengan bapak-bapak garing. Ngenes. Tak kira Ustaz membawa air. Enggak bawa tetap, enggak tak kira polisi goyang. Sampai permennya belas nek musafir sama ibu-ibu itu open walaupun rempok, trinjer di bawah, magicom di bawah, kertas minyak itu loh, ya Allah. Oke, nih kata beliau, kalau kita berperjalanan apalagi untuk mencari kebaikan karena Allah, maka kamu akan mendapatkan 5 keutamaan. 1. Tafrijul hamil. Dengan adanya perjalanan, piknik, rihlah, menghilangkan rasa sedih. Ke gunung-gunung ngerti sing ijo-ijo, ke laut ngerti ombak-ombak berkejar-kejaran. Itu membuat bahagia loh jamaah. Jenengan nek enek wong sing ning mall, wiwur metu bojo dibane. Ana sing ngomong nyerai jamaah. Enek sing muter-muter tok jamaah. Golek asik dibane. Banyak yang kayak gitu tuh. Jamaah, jadi kalau kita bepergian, kita rihlah. Ya, apalagi rihlatul ilmi, rihlah ilmiah, bahagia. Senang di hati. Ya, aku kita untuk gosok sini enggak jamaah. Saya ini asli ini putih jamaah. Asli ini saya itu glowing. Ya. Saya ini baru pulang dari pantai, sehingga sunblocknya kalah. Kita gosok dulu jamaah. Asli ini yuk saya pulang dari pantai, nginep di pantai jamaah sama anak-anak, sama istri, sama beberapa ya para asatidz ustadzah, enak gitu. Berangkat jam 9 malam sampai sana jam setengah 12, tidur di pinggir pantai. Wes koyo orang di hutan kalau jamaah. Aku reka itu koyo Raja Salman kalau jamaah. Gitu, tangi-tangi wis ngarepe pantai, enek wong padha loro, monggo arep-arep degan bae wong dodol. Akhirnya nek Raja Salman ternyata mau nawari tak tahu. Tapi seneng. Gitu. Makanya perjalanan tuh gitu. Ya, makanya nek sedih, cobalah keluar. Rihlatul ilmi. Nabi Muhammad SAW itu sedih waktu pamannya meninggal, istrinya meninggal. Beliau langsung dirihlahkan oleh Allah pakai apa ya? Kendaraan bulog, transportasi travelnya bulog. Ada guide turnya malaikat Jibril. Destinasinya Masjidil Haram, Sidratul Muntaha. Oleh-olehnya sholat 5 waktu. Lihat, rilahkan itu sebenarnya. Makanya kalau kita sedih, rilah gitu. Kemudian itu yang pertama, menghilangkan rasa sedih. Yang kedua, rihlah itu waktisyabul ma'isyah, bisa memperoleh penghidupan. Apalagi rihlahnya sambil dodolan, ya no? Bisa untung dia dapat jamaah. Jadi waktisyabul ma'isyah, dia mendapatkan rizki dari bepergian itu. Rizki ma'isyah kehidupan kadang-kadang
wujudnya bukan materi, mungkin informasi, informasi mondor anake, informasi tentang mungkin kalau dia beli bahan baku di mana. Dengan pemergian, loh, saya kajian di Solo itu jamaah, udah mendapati banyak jamaah. Dia sebelum tolabul ilmi kayak begini, sebelum bermajelis seperti ini, dia nyari bahan bakunya itu dari tangan ke berapa, jauh ke telat-telat. Pas ngaji ngobrol-ngobrol di teras sambil nunggu jemputan bujune. Nah, Mbak kerjaannya apa gitu? Oh saya punya ini penjahit. Oh aku ini ketemu. Loh nek nggonamu piro Mbak regane sampeyan lho? Bisa murah Mbak Isa. Masya Allah. Niate tolabul ilmi untuk informasi tentang jual beli. Ya, kita tuh punya grup pokoknya nek Sabtu dodolan. Yuk kayak gitu jamaah. Ya, kadang-kadang aku tuh nggonamu muter ekonominya. Yang ketiga, waktisabul ilmi. Dengan bepergian itu, dengan rihlah ilmiah karena Allah itu, kita akan mendapatkan ilmu. Tolong jangan ngejek saya, please deh, jangan membuli saya. Kemarin saya habis cerita di majelis taklim mana saya lupa. Saya cerita, saya baru dari Ngawi dapat masakan daging kurban dari My Mother, Boku. Awalnya berkuah, karena gak entek, tak nget. Karena sering dihangatkan, rasanya asin. Nah akhirnya saya makan sitik-sitik. Ternyata ada ibu-ibu ngasih ide, Ustaz, nek wis asin ngono ditambahi air, tambahi air apa? Air kremos. Terus Bu dibumburi meneh, gak usah Ustaz, asinnya iku jento. Oh gak ngono lho jemaah. Loh, akhirnya dapat ilmu. Berulah kasih dan tambahi air kremos. Gitu. Dari sisi itu belum yang lainnya. Dapat ilmu apa? Oh banyak sekali jemaah dengan kita rihlah itu ternyata dapat ilmu pengetahuan. Oh cara bikin ini begini atau cara menghafalkan begini. Ada caranya. Kemudian yang keempat, dengan adanya rihlah ilmiah, kita bisa mendapatkan adab, sopan santun, etika. Ternyata adabnya di sini dengan daerah sana beda. Dari masalah nama saja, kalau di sini kates, kalau di Jawa Barat apa? Gandum. Apa salah paham juga. Di Sunda atos kuwi artinya apa? Sampul. Kalau di sini atos artinya apa? Keras. Belum lagi Klaten mulai Sidik sampai Turki, Uzbekistan, Tajikistan, wis ada beda banget. Kalau di sini ada ulama-ulama gitu toh. Nek kita nek lewat piye jamaah? Ada tak? Di sana saya begitu. Gak boleh. Jalan aja gini. Gak bisa pulang aja Pak. Jadi dia jalan gak. Kalau kita kan gini. Bisa hormatnya dia gak gitu. Cukup begini. Gue jadi sopan. Di sini
Kepala itu kan jadi kehormatan banget. Demok sirahmu, gak sopan di sana. Diinjek sirahmu, diinjek jemaah. Beda adabnya. Makanya dengan bepergian, dengan kita kemana, kita akan mendapatkan adabnya di sana begini, di sana begini. Beda-beda kan? Beda-beda. Walaupun nanti dikembalikan kepada syariat Islam tentunya. Bagaimana? Nah, jamaah yang berbahagia. Yang ke berapa? 5. Kalau kita sering bermajelis, bepergian, akhirnya kita akan mendapatkan apa? Wasohibi majidin, akan mendapatkan teman yang mulia. Karena biasanya teman mulia itu didapatkan diantaranya melalui safar, perjalanan. Dan orang itu bakal kelihatan aslinya ketika perjalanan. Jenengan itu nanti nek wis diajak lunga iki kok asline jenengan. Wong lunga suka memberi dermawan apa tauri. Dua antimu loro koncone meh mabuk, nggo antimu loro. Dia mikir diri. Tapi kalau orang yang ini instan, ya udah satu jenengan satu aku. Masya Allah. Orang kalau perjalanan kelihatan aslinya, egois apa enggak, sabar apa enggak. Rombongan kita akan menuju ke Taif untuk menapaktilasi perjalanan Nabi. Tapi mohon maaf, ini masih ada satu jamaah yang masih di bawah. Kita tunggu dulu. Gak usah Ustaz, tinggal baik. Suwen. Ini dari model ngomongnya kira-kira orang anak mau itu. Jangan yang bilang ya. Tinggal baik Ustaz, suwen kui gitu. Enggak dulu. Kita jaga dulu, kita tunggu dulu. Kasihan kan. Halo, kayak bulan balik. Emang siapa total? Garwane jenengan. Coba kalau ditinggal gitu. Disitulah kita akan melihat. Makanya kalau perjalanan ya kemana-kemana akhirnya kita dapat teman-teman baik. Dengan ke Jakarta ada teman baik, akrab gitu. Walaupun dia itu gak ada hubungan nasab, ya bahkan umai baik gak ngerti. Akrab bisa nggak? Bisa. Bahkan saya itu punya teman lewat IG gitu, ya orang Turki jemaah lanang. Ya. Itu sampai sekarang nyambung terus, namanya Abdul Rahim. Sering kirim-kiriman kalimat, kadang aku gak mudah tak translate sih gitu. Kirimkan lagi, hanya lewat itu. Masya Allah. Oke. Jadi kalau bicara kembali ke tema awal udah 2 ya. Yang dicintai Allah siapa? 1, al-mutahabbina fiyya, orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kedua, siapa? Orang yang mendapatkan cintanya Allah, al-mutajalisina fiyya. Mereka adalah orang-orang yang bermajelis karena Allah. Sekarang yang ketiga. Mana? Itu yang keutamaan di majelis ilmunya. Oke, nah itu yang ini kembali ke itu belum ya? Udah kan udah sampai disebutkan nama-namanya kan? Kembali ke tema awal. Balik dihapus. Balik ke tema awal. Maksudnya itu dibuka. Yang mendapatkan cintaku kata Allah ada 4. 1, orang yang saling mencintai karenaku kata Allah. Yang kedua, orang yang saling bermajelis karenaku kata Allah. Yang ketiga, oke, benar-benar. Yang ketiga ya, al-mutazawwirina fiyya atau fi,
orang yang saling berkunjung karenaku, saling mengunjungi, saling dolan, tapi karena Allah, bukan karena koncone panen Allah. Maka dulu ada kisah hadis begini jemaah. Ada seorang laki-laki berkunjung ke kerabatnya, berkunjung. Pas dia lagi di kendaraan, tiba-tiba dihampiri seorang pokoknya wujudnya manusia, tapi itu malaikat. Bertanya, kamu mau kemana? Mau ke kerabatku. Kenapa? Ada urusan apa? Ada apa? Gak ada. Ya. Saya berkunjung karena Allah. Masya Allah. Allah jadikan dia hamba Allah yang menjadi penduduk surga. Dan kadang-kadang kita berkunjungnya kan naik kono panen gedang, ya beli pite, apa kayak gitu kan. Ya walaupun boleh-boleh aja sih, tapi coba gitu loh ya. Berkunjungnya itu niatnya dibersihkan, benar-benar saling berkunjung satu dengan yang lainnya karena ingin mendoakan karena Allah. Jangan ada tendensi duniawiyah. Kalau nanti Allah berikan, kan dalilnya begini. Barang siapa yang dia menjaga silaturahim, atau begini, siapa yang pengen dilapangkan rezekinya, pengen dipanjangkan umurnya, jalinlah silaturahim. Itu udah jelas ya, Bang. Maka saling berkunjungnya itu diniati karena Allah, mendapatkan cintanya Allah. Donanda akan donamu, oh iya. Jangan di diziarahi temennya, seneng gak jamaah? Seneng. Omah jadi resik ya toh? Kenapa kok resik? Oh, resik. Ya. Nek orang yang mau berkunjung kadang-kadang ya kaos kaki enek sing ning kene, enek sing ning kono. Bukan ibu-ibu di sini nih. Ibu-ibu yang di rumahnya. Setelah dari sini. Jadi saling berkunjung. Kayak sama Abu Darda ya dengan Salman Al-Farisi itu kan ditaakhirkan, dipersaudarakan. Kadang-kadang Salman Al-Farisi main ke rumahnya Abu Darda, nginep. Dan waktu itu dia lihat, mohon maaf, istrinya Abu Darda itu kayak piye gitu loh jamaah, biasanya seger rotot kan. Iya, gak tega amat ngomong. Sampai Salman Al-Farisi itu tanya ke istrinya Abu Darda, Masya Ruki, wahai Ummu Darda, ada apa denganmu? Dan ini menunjukkan boleh bertanya dengan orang yang bukan mahram selama hal-hal yang wajar. Rasing-sing gitu jamaah. Habis itu loh temenmu si Abu Darda kayaknya sudah tidak lagi butuh terhadap dunia. Jadi aku ya seperti ini. Misalkan bajunya piye-piye, meruntel-meruntel piye, ciputnya miring piye. Nah itu memang dimiringin kok ya. Aku kadang-kadang nyawa mau nganggo ciput yang miring. Memang ternyata seni ya ini. Kalau nggak kayak ciputin jamaah barangnya tapi intinya begitu loh, pokoknya gitu. Setelah berkunjung, ya berkunjungnya karena Allah. Tiba-tiba si Abu Darda bikinkan makanan disuguhkan. Silakan makan, Salman. Maaf aku nggak bisa menemanimu karena aku lagi puasa. Terus Salman bilang, wallahi la aqul hatta ta'kul, demi Allah aku gak mau makan hidanganmu kalau kamu gak mau makan. Akhirnya Abu Darda membatalkan puasanya, terus makan. Setelah itu Salman bilang, aku mau nginep di rumahmu. Ya udah gak apa-apa, nginep. Baru tidur sebentar, Abu Darda bangun mau tahajud. Mau kemana? Tahajud musik.
Tungsik baik. Baru tidur sebentar bangun lagi. Mau kemana? Tahajud. Tungsik baik. Ini nek suami jenengan kayak gitu, biarin baik rasa datang. Nek ditahajud tungsik Allah. Biarin baik, gak usah. Ya. Akhirnya Salman yang bangunkan Abu Darda, ayo sholat. Setelah itu Salman memberi nasihat, Allah atas dirimu punya hak, dirimu, keluargamu atas dirimu punya hak, dan dirimu sendiri atas dirimu juga punya hak. Fa'ati kulla haqqin haqqah, berikan setiap hak-hak itu sesuai dengan haknya. Maksudnya kamu ibadah oke, tapi kamu juga butuh istirahat. Kamu ibadah iya, tapi istrimu juga perlu diperhatikan. Gitu loh. Jadi nggak boleh berlebihan. Nah, dari hasil saling mengunjungi karena Allah ini, terjadilah perubahan di rumahnya Abu Darda. Walaupun awalnya rontok mata Abu Darda, dia datangi Nabi, dia curhat, wahai Nabi, kok Salman ngajari aku gini begini? Kata Nabi, Salman benar. Itu kata Ustaz Salim Afilah, Al-Muharram kayak gini nih, cocok seorang suami membelikan gelang kalung untuk istrinya. Ini bujuni Kak Menu toh. Gitu. Jangan bahagia. Jadi ayo, nggak apa-apa saling berkunjung, ziarah. Jadi ziarah kuikan untuk kuburan gitu loh. Kadang-kadang pikiran ziarah kemana? Kuburan, ya toh makam, atau kadang-kadang harus ke mana? Mekah, Medina. Enggak. Al-Mutazawirin saling berkunjung tuh ke teman-teman gak apa-apa. Gitu loh, Mbak, aku main jalan-jalanmu ya. Ya, yang penting niatnya apa? Bukan untuk padu, purek, pradul, pecicilan. Bukan untuk itu, tapi memang untuk kebaikan. Boleh berkunjung, saling tahadu, memberi hadiah, gawake pecel lele. Gitu. Kemarin udah tak sampaikan ya, nek ngasih hadiah jangan tinggalkan tempat yang kudu dibalikin. Itu orang balikin bingung. Paham maksudku? Tinggal baik ada ini. Orang balikin biasanya ngarep rumah. Ini Pak, ada orang lain dari aku piring kayak. Sesuatu ini balik di sini ya. Kadang-kadang kayak gitu ya. Saya ini kan akeh alat-alat sing orang kudu dibalikke kan. Gitu tambah penak. Nah, al-mutazawirin, jadi saling berkunjung itu berarti intinya baik, bagian dari sunnah, dan itu diajarkan oleh syariat. Kadang-kadang jenengan akrab yang mengajar mungkin enek semua ngerti omahe lho jamaah. Iya kan? Kadang-kadang loh, kamu kok tuh lagi ngerti toh, padahal berteman ke 15 tahun lebih 2 hari. Saling berkunjung supaya ngerti, diperintahkan begitu. Namanya al-mutazawirin, mendapatkan cinta dari Allah. Supaya kita ngerti keadaan keluarganya. Dan berkunjung ke rumahnya teman, meripati dijogo. Masuk buta metu bisu. Paham? Masuk rumahnya orang itu, masuk meripati buta, metu mulai bisu. Apa maksudnya? Nek masuk ke rumahnya orang ini dijaga. Ojo dulu sawah-sawah. Ojo dulu iso-iso lemari orang. Fokus baik di area selambune nyilang awalnya gitu
Gak usah dijaga. Ya. Metu bisu, gak usah nyeritakin jero main kok. Makan dari. Oh, kain, oh my. Gak usah. Masuk hutan, metu bisu. Paham ya maksudnya ya? Jadi jangan di rumahnya orang itu golek celahnya, golek elek. Itu habis itu disampaikan di luar orang, ya jangan. Yang penting di sini al-mutazawirin, ayo saling berkunjung satu dengan yang lainnya. Masya Allah. Kalau untuk gowo usah nggak harus sebenarnya, tapi memang sudah menjadi adab di Indonesia. Kalau silaturahmi itu saling memberi ngasih. Saya kemarin jamaah acara di Kebumen. Saya punya kerabat dia kenal di Purworejo. Ya, Ustaz pokoknya kalau lewat sini mampir. Ya udah bismillah saya mampir. Mampir, saya bilang, Bu, saya insya Allah saya nginep, tapi nggak ada subuh, saya langsung berangkat ke Kebumen. Ya Ustaz nggak apa-apa, Bu, saya pesen yang sarapan jangan dibikinkan. Malam itu dipeki tegang, teman. Masya Allah, tegang nongkrong. Ini aku belum berangkat acara, mobil udah penuh tegang ya jemaah. Nongkrong, Masya Allah. Setelah itu ada tetangganya, dia saya, "Duh, Ustaz tulis dong." "Iya, ayo sampai ke rumahku." "Mana rumahnya?" "Itu maju dikit kanan." "Yaudah yuk jalan." Jalan-jalan Ustaz bawa mobil. Ya Allah, masuk ternyata sampai UMS sana jemaah. Ya Allah, jadi UMS ke kanan sampai apa itu namanya, masjid daerah sana itu. Sampai sana mobil dibuka, dimasuki beras merah, jeruk-jeruk jenengnya dikotoki ya jemaah, dia lebih, Masya Allah. Berkunjung begitu, mulai mobil mak iyo ke anakku 6 ya, jadi semuanya di atas bukan, Masya Allah. Tapi dia senang gitu ya, bahagia gitu. Ya, bahagia saya lihat dari wajahnya. Maksudnya nek nggak tak bawa, ternyata tambah sedih, tambah menyakitkan katanya. Ya, jangan berbahagia. Ya, tapi jangan diniati menutupi aku tak berkunjung kayak Ustaz Morris. Ini berkunjung niatnya itu tambah zon biasa. Tambah lain itu opo-opo biasa. Makanya niatnya apa? Gitu, berkunjung itu. Niatnya Allah itu dan seterusnya. Oke, tapi dia mau berkunjung ke rumah saya, tolong WA. Dolanannya anakku tak singkir di sini. Ben ora minta apa jenenge mainan cilik-cilik Lego lho werang jaman. Oke, yang terakhir. Yang terakhir, cintanya Allah akan diberikan kepada al-mutabadzilina fiyya. Al-mutabadzilina fiyya atau fi. Orang yang saling mencurahkan kemampuannya karena Allah. Jadi saling mencurahkan kemampuan. Bisa pikirannya ketika ada masalah di teman-temannya, ayo kita carikan solusi. Atau mencurahkan tenaganya. Temennya lagi repot, ada tamu, kita kemudian mendatanginya untuk rewangi. Orang rewangi mana? Ya, isa-isa, kayak gitu masak. Gitu. Kita bantu dia, ya, atau apa? Ya pokoknya badlu judi, mengerahkan segala potensi yang bermanfaat untuk orang lain, saling, ya. Dan itu kita rasakan dulu jemaah. Ada teman kita waktu mau berangkat ke Mesir, itu benar-benar gak ada uang. Ayo kita patungan yuk supaya teman kita bisa berangkat ke Mesir. Bahkan kemarin tuh ada salah satu jamaah kita, Masya Allah, ya, meninggal di luar negeri.
Ketika mau dibawa ke sini tuh juga gak gampang jenazahnya. Masya Allah terjadi ini al-mutabadirin, saling urut satu dengan yang lainnya untuk membawa jenazahnya ke Indonesia. Orang kalau melakukannya itu karena Allah, Allah akan menambahkan cintanya untuk dia. Kayak ya Allah Palestina, ya semampu kita, bantu tetangga kita semampu kita. Kalau itu dilakukan karena Allah, cintanya Allah akan turun. Kalau misalkan Palestina ini Allah pengen langsung menangkan, itu gampang. Kalau Allah tiba-tiba pengen membinasakan semua orang-orang Yahudi Israel, gampang. Tapi di mana peluang kita untuk beramal soleh? Sebelum kesini saya tadi kajian parenting, jemaah. Ada yang unik di bimbel, pertanyaannya kayak jenengan banget pokoknya. Ustaz, iya, bagaimana supaya atau tips and trick supaya anak itu pokoknya dia itu tiba-tiba punya kreasi sendiri. Aku mau belajar, aku mau mandi, aku mau menambah hafalan. Enak ya. Jangankan dia mau langsung aku mau mandi, aku mau baca, aku mau berangkat sekolah. Nah, kalau kita kadang, nah, ayo persiapan sekolah. Kadang-kadang, ya, masih begitu Pak Jawa. Jadi artinya apa? Ya supaya ada keterlibatan kita. Ya, ada anak jenengan yang bilang, ayo udah tidur, ibu tidur. Ayo mandi, ibu mandi. Ayo ganggu adek, ibu nggak ganggu. Robot banget deh. Anak-anak kita nggak gitu. Ayo tidur. Kita, ayo katanya udah selesai. Panjang itu. Oke, tapi semuanya baik saling. Apa yang pertama tadi? Mencintai, kemudian bermajelis, kemudian apa lagi? Berkunjung, yang terakhir apa? Mencurahkan kemampuan. Semuanya harus karena Allah. Kalau bukan karena Allah, rugi. Niat ini urusan hati. Ayo kita bangun hal ini demi kebaikan kita semuanya. 1 jam berlalu jamaah, masya Allah. Kok nggak ada yang tidur? Gimana mau tidur? Tadi wis ngantuk dengan singgung kok. Padahal mau supaya naik loh kan, semalam. Oke, jika ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak, aku segera menyusul istriku di swalayan. Kalau nggak disusul, terus habisnya akeh. Baik, syukur dan dosa dalam